Warga di Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung mengantre demi mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Menteri Sosial mencatat ada 1.400.000 warga yang tidak sesuai kriteria penerima bansos untuk tahun ini. Puluhan warga Kecamatan Batu Nunggal, Bandung, Jawa Barat rela mengantri sejak pagi demi mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT. BLT periode akhir tahun 2025 sebesar Rp1.200.000 untuk per 3 bulan. Dulu pernah dapat, tapi datanya mungkinnya kurang, penggantian nama suami nggak ada. Saya turun, tapi lama sampai berapa tahun nggak dapat, sekarang dapat. Hasanah adalah salah satu dari jutaan warga yang terverifikasi kembali mendapat BLT triwulan akhir tahun 2025. Pemerintah pun masih memperbaharui data penerima manfaat BLT agar tepat sasaran. Jadi kita mulai verifikasi itu sejak hari Selasa yang lalu sampai hari ini sudah ada lebih dari 1.400.000 keluarga penerima manfaat yang dinyatakan tidak memenuhi kriteria. Sementara ada lagi tambahan lebih dari 250.000 yang penerima manfaat baru yang dinyatakan memenuhi kriteria. Kota Bandung sendiri terdapat 70.000 lebih warga yang menerima bansos. Penyaluran BLT via ATM Bank agar tepat sasaran dan tidak dikorupsi. Diharapkan dengan penyaluran BLT dapat membantu warga di tengah harga kebutuhan ekonomi yang meningkat. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Anyus melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan segera menertibkan impor pakaian bekas ilegal atau balpres yang masih marak terjadi. Selain mempidanakan pelaku, Purbaya pun mengancam akan memasukkan importir nakal tersebut ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Kalau ilegal emang dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang. Dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang bea cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, bahannya dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi. Cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus masih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga, dan akan di blacklist. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin Anyus melaporkan. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membalas kritik yang dilontarkan Hasan Nasbi. Purbaya mengklaim berhasil mengembalikan kepercayaan publik melalui gaya koboynya. Mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengkritik gaya komunikasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Hasan mengatakan, gaya komunikasi Purbaya yang sering menyenggol sesama pejabat pemerintah lain bisa melemahkan soliditas pemerintah. Ia juga menilai sesama pejabat publik tak boleh saling baku tikam di ruang publik, apalagi dengan komunikasi koboi yang kerap dilakukan oleh Purbaya. Ini kalau kita bicara dalam konteks pemerintah ya, sesama anggota kabinet, sesama pemerintah nggak bisa kalau menurut saya baku tikam terus-menerus di depan umum. Karena itu akan melemahkan pemerintah. Kita kalau mau baku tikam di ruang tertutup, mau saling koreksi, mau saling marah-marah, mau saling debat, mau tunjuk-tunjukkan di ruang tertutup. Tapi kalau di
ruang terbuka, kita nanti akan mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Kemudian mengatakan, wah ini bagus nih, mengentertain orang yang tidak suka dengan pemerintah. Mungkin kita nggak dapat cercaan, makian dari pendukung pemerintah karena mereka menahan diri. Jadi kesannya kita mendapatkan dukungan dari semua orang. Tapi lama-lama, kalau ini diteruskan, itu bisa membuat pemerintah kelihatan lemah. Kritik Hasan Nasbi langsung dibayar tunai oleh Purbaya. Menteri Koboi ini menunjukkan data indeks kepercayaan konsumen pada pemerintah yang saat ini mulai membaik. Purbaya mengklaim gaya ceplas-ceplosnya berhasil membalikan sentimen masyarakat ke pemerintah dengan positif. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya koboi, tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya koboi, saya hanya perpanjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Dengan percaya diri, Purbaya menambahkan bahwa apa yang ia lakukan saat ini adalah perpanjangan tangan dari Presiden Prabowo Subianto. Hasilnya, apa yang dilakukan oleh Purbaya berhasil mendapat sentimen positif dari masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Tak hanya gaya komunikasi Koboi Purbaya yang menjadi perhatian, kebijakan Menteri Keuangan ini juga kerap mencuri perdebatan publik. Mulai dari pernyataannya tentang utang kereta cepat hingga dana milik Pemda yang ia bilang mengendap di bank. Gaya Koboi Purbaya Yudi Sadewa kerap membuat gerah. Terakhir, pernyataannya tentang dana Pemda yang mengendap di bank berhasil mencuri perhatian Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Bahkan, Gubernur Jawa Barat meminta Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa kas pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan di tengah tudingan adanya dana yang mengendap di rekening bank milik Pemprov Jawa Barat. Tak hanya itu, bahkan Purbaya ogah membayar utang kereta cepat Wus yang jumlahnya hingga 116 triliun rupiah. Purbaya dengan enteng melempar tanggung jawab pembayaran utang tersebut kepada Danantara. Sikap Menteri Koboi ini pun membuat Danantara putar otak untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Tak hanya kebijakan Menteri Keuangan Purbaya yang jadi sorotan, gaya sang Menteri Koboi juga berhasil mencuri perhatian publik. Terakhir, Menteri Koboi ini pamer jaket baru berlogo 8% yang menyimbolkan target pertumbuhan ekonomi 8%. Seluruh aksi Purbaya selalu ia lengkapi dengan acungan jempol. Aksi ini pun diartikan oleh masyarakat sebagai simbol optimisme ala Koboi khas Purbaya. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara mengenai kereta cepat Wush yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban utang dari proyek. Jokowi menegaskan beban utang akan semakin ringan seiring bertambahnya jumlah penumpang dan masa operasional kereta cepat Wush. Jokowi menjelaskan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dikerjakan karena kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Selain kereta cepat, pemerintah juga membangun sarana transportasi lain seperti LRT hingga MRT. Untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di Jabodetabek dan Bandung diperlukan moda transportasi untuk mengurangi kerugian. Jokowi menilai transportasi massal tidak bisa dilihat dari laba, melainkan juga dari manfaat sosial. Jokowi menyebut utang kereta cepat Jakarta-Bandung bisa berkurang seiring berjalannya waktu dan peningkatan jumlah penumpang. Kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya kan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama. Mungkin diperkirakan EBITDA-nya juga sudah positif dan diperkirakan akan lebih turun lagi setelah 6 tahun. 6 tahun. Kalau untuk perkiraan, karena ini tergantung perpindahan orang ya dari transportasi pribadi ke transportasi massal. Kalau tanggapannya yang kerugian bus ini tidak ditanggung
APBN seperti apa? Itu kewenangan pemerintah. Saya nggak mau jawab. Kita ke informasi lain, pemirsa, terkenal akan lumbung pangannya, terutama dari sektor produktivitas dan produksi padi. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur menargetkan 1 juta ton gabah kering panen untuk tahun 2025. Kabupaten Oku Timur yang terkenal dengan semboyan bumi sebiduk sehaluan tersebut berhasil meraih peringkat 10 besar tingkat nasional produktivitas dan produksi padi. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari potensi lahan yang dimiliki Kabupaten Oku Timur. Total potensi lahan yang dimiliki Kabupaten Oku Timur mencapai 207.377 hektar. Bupati Oku Timur, Lanosin Hamzah menargetkan 1 juta ton gabah kering panen pada tahun 2025 ini. Di gabah itu 1 juta ton GKP, gabah kering panen. Dan ya sampai dengan saat ini belum juga berhasil, artinya masih di 860 ya, 860 sekian komanya, dan masih ada space beberapa lagi, dan doakan bersama dengan program yang diberikan oleh pemerintah pusat seperti Oplah dan cetak sawah yang lagi berjalan sekarang ini di barisan Komering Oplah, dan sebagian cetak sawah di bagian bintang 2 batas Oki tarik ke bintang 3 itu semuanya cetak sawah, totalnya ada 2.000 hektar. Terima kasih untuk Pak Prabowo. Semangat dari pemerintah daerah Kabupaten Oku Timur yang terus mengupayakan peningkatan produktivitas padi diharapkan dapat selaras dengan harga yang stabil, mengingat hampir rata-rata warga Kabupaten Oku Timur memiliki sawah yang merupakan sumber penghasilan mereka. Dari Oku Timur, Sumatera Selatan, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Ribuan warga Palestina masih terjebak di tenda karena masih berbahaya pulang ke rumah. Ini sore akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.